Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show Presisi. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama Kapolresta Mataram, Kombes Pol Mustafa. Pak Mustafa, melanjutkan perbincangan tadi mengenai strategi komunikasi yang dilakukan agar warga mengetahui bahwa ada polisi lingkungan di wilayahnya. Apa yang dilakukan dalam bentuk komunikasi kepada masyarakat tersebut? Terima kasih Pak Mentari. Jadi strategi yang dilaksanakan oleh polisi lingkungan, yang pertama begitu polisi lingkungan diserahkan dari polsek ke tiap-tiap kelurahan, Pak Mentari, anggota Sipoling atau anggota polisi lingkungan langsung mendatangi para kaling maupun para kades ataupun tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian anggota kami melaksanakan ataupun bertukar nomor handphone, kemudian memperkenalkan diri bahwa saya adalah anggota polisi lingkungan yang bertugas di lingkungan tempat Bapak tinggal. Anggota kami secara rutin datang hampir setiap seminggu 2-3 kali, tergantung daripada kebutuhan yang dibutuhkan di lingkungan. Kadang ada anggota yang hampir tiap hari datang ke lingkungan untuk terus berkomunikasi, Mbak Mentari. Jadi strateginya yang pertama bertukar nomor handphone, yang kedua mencoba berkomunikasi dengan menanyakan situasi Kamtipmas kepada masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, menanyakan persoalan apa yang sekiranya bisa dibantu oleh anggota polisi lingkungan, baik berkaitan dengan pemahaman sosial, budaya maupun kegiatan-kegiatan yang lain, Pak Mentari. Lalu apakah polisi lingkungan ini juga termasuk seperti mendata berbagai macam persoalan warga yang telah dilaporkan atau yang dikonsultasikan? Seperti apa mekanismenya dalam polisi lingkungan ini, Pak Mustafa? Terima kasih Pak Mentari, dapat kami ulangi bahwa seluruh anggota polisi lingkungan yang datang ke lingkungan masing-masing mendatakan berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat, Pak Mentari. Apakah persoalan yang berkaitan dengan hukum, ataukah persoalan yang berkaitan dengan sosial, atau persoalan lain yang sifatnya berhubungan dengan kemasyarakatan, Pak Mentari. Kalau memang tadi berhubungan dengan kepolisian, misalnya ke pengurus cara mengurus SKCK, SIM, kemudian perlunya adanya kehadiran polisi dalam perdamaian, problem solving, kita hadir. Namun kalau kaitannya dengan katakanlah beberapa kali masyarakat mengeluhkan tentang keterlambatan dari dinas kebersihan mengambil sampah di lingkungan, ataupun adanya sebagian parit atau selokan yang kotor, kami dari polisi lingkungan yang terus berkomunikasi dengan dinas lingkungan hidup, berkomunikasi dengan Pak Camat, ataupun berkomunikasi dengan stakeholder yang ada untuk membantu semua persoalan di luar hukum yang berkaitan dengan masyarakat daerah yang menjadi tanggung jawabnya Sipoling tersebut, Pak Mentari. Pak Mustafa, polisi lingkungan ini merupakan ujung tombak dari kepolisian langsung ke masyarakat begitu. Masalah apa yang sering kali ditemukan selama ini di tengah masyarakat? Masalah yang sering terjadi, Pak Mentari, biasanya tergantung temanya, Pak Mentari. Kadang pada hari tertentu muncul berkaitan dengan berita bohong tentang katakanlah penculikan anak. Kemudian di hari tertentu kadang persoalan berkaitan dengan tingginya angka KDRT. Kemudian persoalan berkaitan dengan sampah. Jadi rata-rata persoalan sosial yang sering terjadi di tiap-tiap lingkungan atau di tiap-tiap kelurahan, Pak Mentari. Dan tidak semua kasus masuk ke dalam ranah pengadilan begitu Bapak ya, terutama ini seperti restoratif justice Persim ini. Lalu komunikasi dengan lingkungan bisa diceritakan seperti apa bentuk mekanismenya? Terima kasih, Pak Mentari. Jadi berkaitan dengan penyelesaian di luar hukum ataupun restoratif justice di tiap-tiap lingkungan, jadi kami mencoba memedomani konsep daripada Polmas, Pak Mentari. Jadi banyak persoalan yang masyarakat sebenarnya hanya menginginkan persoalan diselesaikan di tiap-tiap lingkungan. Jadi konsep kami, bila mana menemukan persoalan dan masyarakat menginginkan penyelesaian, kami mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala lingkungan, Babinsa, untuk membantu menyelesaikan persoalan di luar jalur hukum ataupun restoratif justice. Jadi kami juga menekankan proses penyelesaian yang terjadi di masyarakat, tidak ada pihak yang dirugikan, Pak Menteri. Apakah dia yang menjadi korban atau yang menjadi pelapor, tidak ada hal yang sifatnya merugikan. Misalnya
pelapor diancam ataupun diintimidasi untuk menyelesaikan. Itu juga, atau juga katakanlah korban minta ganti kerugian yang cukup besar, tidak ada, Pak Menteri. Jadi konsepnya kami mengedepankan musyawarah mufakat kekeluargaan dengan menghadirkan semua komponen masyarakat yang hadir di tempat penyelesaian, Pak Menteri. Baik, Bapak, menjelang tahun pemilu 2024 nanti, apakah ada peran polisi lingkungan dalam pesta demokrasi untuk pemilu tahun 2024 mendatang? Jadi gini, Pak Menteri, kami punya 666 polisi lingkungan yang saya launching pada tanggal 1 Mei 2023. Jadi mereka inilah yang nanti akan melaksanakan pengamanan di TPS-TPS yang ada di wilayah hukum Polresta Mataram, Pak Menteri. Jadi sebenarnya polisi lingkungan ini memang saya tujukan dari ide dari awal dengan tujuan akhir adalah mereka akan melaksanakan pengamanan TPS-TPS yang ada di wilayah hukum Polresta Mataram dalam rangka mengamankan pemilu ataupun dari sejak pentahapan sekarang kampanye sampai dengan nanti pencoblosan tanggal 14 Mei, mereka lah yang akan bertugas di tiap-tiap lingkungan, tiap TPS, Pak Menteri. Baik, Pak Mustafa, apakah Anda memiliki pesan untuk masyarakat menjelang pemilu tahun 2024 nanti? Terima kasih, Pak Menteri. Jadi kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, mari di tahun politik sama-sama kita jaga harkam tipmas khususnya di Kota Mataram. Saat inilah tahap pentahapan kampanye. Sampai dengan hari ini situasi Kota Mataram relatif aman dan kondusif. Itu semua berkat peran serta masyarakat Kota Mataram pada khususnya dan masyarakat NTB pada umumnya. Jadi mari sama-sama kita song-song pesta demokrasi ataupun pemilu 2024 dengan riang gembira, dengan terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Mataram, Pak Menteri. Baik, terima kasih Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustopo sudah hadir bersama kami di Talkshow Presisi. Sampai jumpa Pak Mustafa, salam presisi. Terima kasih, salam presisi Pak Menteri. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Talkshow Presisi kali ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Mentari Detanzil, terima kasih atas perhatian Anda, salam presisi.